من الله مجابا. صلوا على النبي محمد. Bismillah, Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi Masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah. La hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qulubahum wasaddid lisani Allah. Ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan kariba. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan kariba. Ya fattahu ya alim iftah alaina fathan kariba. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai Sahibul Bait Bapak Sarif, begitu juga seluruh panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang ikut serta membantu terlaksananya acara Maulid ini untuk mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Moga-moga tenaga, usaha, harta yang dikeluarkan diganti kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Semoga menjadi kafarah lalu Nabi Muhammad. Dan pasti Nabi Muhammad akan membalas siapapun yang berniat baik melakukan sesuatu diniatkan untuk Nabi Muhammad SAW, bakalan dibalas sama Nabi Muhammad. Usaha para panitia, harta ibu bapak yang dikeluarkan untuk acara ini, sumpah bagaimana sukses acara ini, pasti dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya panitia, semuanya yang ikut serta, baik dengan tenaga, pikiran, hatinya, dengan hartanya, berapapun yang dikeluarkan sallallahu alaihi wasallam, niatkan, ya Rasulullah, saya mah pengennya nanti balasannya di hari kiamat aja. Moga-moga nanti engkau sudi untuk memberikan syafaat kepadaku. Semoga insya Allah para panitia dan semua yang berkontribusi, yang ikut serta ngebantu terlaksananya acara ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati, saya cintai ibuku Desa Kota Mandiri. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, dan semoga beliau bisa mengayomi masyarakat dan warga Desa Kota Mandiri. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga seluruh para sesepuh, para tokoh, para ulama, para ustadz, para kiai yang sudah hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bukan nggak mau menyebutkan, memang nggak ada mengurangi rasa hormat sama sekali, walaupun nggak disebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Moga-moga beliau-beliau dipanjangkan yuswa Allah dalam keadaan sehat walafiat, diiringi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga seluruh hadirin hadirat yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita berkumpul karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad.
kita berkumpul karena kita bersyukur kepada Allah atas munculnya, atas kelahiran junjungan alam Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena barokah perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad kita bisa merasakan indahnya Islam. Karena barokah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumah tangga bisa terjalin dengan harmonis. Anak tidak dibedakan mau laki-laki ataupun perempuan. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, karena Nabi Isa sudah meninggal lama, ya, dan nabi-nabi sebelumnya beda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia dari kalangan apapun, negara apapun. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad, mereka hanya diutus kepada warganya saja, kepada orang sekitarnya saja. Nah, setelah Nabi Isa nggak ada, itu jarak dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad jauh. Sedangkan Nabi Isa hanya diutus kepada orang-orang yang di masanya saja. Kalau Nabi Muhammad istimewa, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk, bukan hanya satu negara saja dengan Nabi Muhammad, bukan hanya satu zaman aja dengan Nabi Muhammad, tapi kepada manusia yang beda negara sekalipun dengan Nabi Muhammad, dan kepada umat manusia yang beda zaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ini beda zaman dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahunan yang lalu. Kita hidup di zaman yang jauh dari Nabi Muhammad, tapi risalah dakwahnya Nabi Muhammad itu diutus sampai kepada kita, sampai kepada kita. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, kalau ada seorang perempuan melahirkan, tahu-tahu anaknya perempuan, kan dulu mah nggak di USG, kalau sekarang kan bisa di USG. Itu juga di USG kadang-kadang bayinya suka malu-malu, ya. Udah di USG, dok ini bayinya apa? Oh nggak ketahuan, malu-malu bayinya ditutupin kemaluannya sampai terus 9 bulan. Kemaluannya masih ditutupin tuh sama bayinya, sama pahanya, ya kan? Nah, kalau zaman dulu apalagi nggak ada USG. Kalau zaman sekarang masih mending bisa kelihatan pakai USG. Kalau zaman dulu nggak ada USG. Ketika ada seorang ibu lagi mengandung, kemudian sudah waktunya melahir, dan ketika melahirkan yang terlahir anak perempuan, itu bapaknya dan keluarga yang lainnya, paman-pamannya, bibi-bibi, langsung merah muka karena marah. Kenapa? Karena yang terakhir anak perempuan. Kok mereka ngerasakan marah? Saat ini ibu-ibu kalau misalkan melahirkan anak perempuan biasa-biasa aja, senang-senang aja. Apalagi anak pertama, walaupun perempuan senang-senang aja. Ada yang punya anak 4 semuanya perempuan, senang-senang aja. Kok bisa orang-orang dulu ketika yang terlahir itu anak perempuan, mereka langsung merah mukanya karena marah, nggak suka. Kenapa mereka nggak suka? Karena saat itu anak perempuan itu dianggap aib, kecacatan, dianggap kekurangan, dianggap menjadi malu bagi keluarga, aib bagi keluarga. Bikin malu keluarga punya anak perempuan. Pilihannya dulu, orang dulu kalau misalkan istrinya atau adiknya, adik perempuannya atau keluarganya melahirkan anak perempuan, pilihannya 2. Antara membiarkan anak perempuan tersebut tumbuh besar tapi keluarga menanggung rasa malu yang luar biasa karena dipandang sebelah mata sama orang lain. Atau yang kedua, mau nggak mau nih anak dikubur hidup-hidup. Itu luar biasanya dulu tuh, parahnya luar biasa, tuh kejiknya luar biasa. Setelah Nabi Muhammad diutus, diajarkan sama Nabi Muhammad, mau anak perempuan, mau anak laki-laki, sama, semua anugerah dari Allah. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anugerah, itu titipan dari Allah yang perlu kita rawat dengan baik, perlu kita didik dengan baik, perlu kita jaga dengan baik, mau laki-laki ataupun perempuan tuh dengan berkahnya Nabi Muhammad
seorang anak nggak dipisah-pisahkan, nggak dibeda-bedakan. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, semuanya sama. Bahkan Nabi Muhammad itu ngasih jaminan. Kalau ada orang tua, kata Nabi Muhammad SAW, punya anak 3 atau 4, semuanya perempuan, kemudian dididik dengan baik anak tersebut, sehingga anak tersebut, perempuan-perempuannya tersebut menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang solehah semuanya. Dijamin sama Nabi Muhammad, orang tuanya sudah dapat tiket surga. Dapat tiket surga. Kalau ada orang tua punya anak perempuan 3, kemudian disayangin anak tersebut, 3-tiganya perempuan tersebut disayangin sama orang tuanya, dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, dididik dengan baik, tumbuh besar menjadi wanita yang solihah, dijamin orang tuanya dapat tiket surga, alias pasti lebet ke surga. Dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Sehingga semenjak ada Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad, orang itu memiliki anak perempuan senang, gembira. Yang tadinya malu, marah ketika punya anak perempuan menjadi bahagia, menjadi senang. Kenapa? Ini kesempatan. Kesempatan dengan mendidik punya anak perempuan, dirawat, disayangi, kemudian dididik dengan baik, nanti ini bakalan menjadi jaminan dapat tiket surga. Lalu ada salah seorang sahabat bilang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau anak perempuannya cuma 2 gimana?" Kata Nabi Muhammad, walaupun 2, yang penting disayangin, dirawat, dijaga, dididik, jadi wanita yang solehah, dijamin surga. Ada lagi sahabat bilang, "Ya Rasulullah, kalau wanitanya 1, anak perempuannya 1, gimana?" Walaupun 1, yang penting disayangi anaknya. Nggak dibeda-bedakan dengan anak laki-laki. Nggak pilih kasih dengan anak yang laki-laki. Dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, dididik dengan baik, kehormatannya, kemuliaannya dijaga dengan baik, sampai pada waktunya dinikahkan, pilih laki-laki yang anak putrinya tersebut surga. Jadi ibu bapak yang punya perempuan, selama ibu bapak sayang dengan baik, dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, kemudian dididik sampai anaknya menjadi anak yang salehah, bahagialah, senanglah, karena ada jaminan dari Nabi Muhammad bakalan dapat tiket surga. Alhamdulillah. Tuh kelahiran Nabi Muhammad tuh. Barokahnya Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad, ya, anak itu nggak dibeda-bedakan. Nggak ada lagi yang merasa malu punya anak perempuan. Ini nikmat luar biasa, anugerah luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad itu luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu bilang, "Innama ana rahmatun muhdah." Saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umatku. Saya ini adalah rahmat, kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata rahmat tersebut bukan hanya dihadiahkan kepada manusia aja, bangsa manusia, tapi bahkan sampai hewan pun mendapatkan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu hewan-hewan semuanya, hewan ternaknya, hewan buasnya, ngerasakan bahagia, ngerasakan senang. Diceritakan itu. So, sekarang semuanya kalau baca Barzanji, baca Diba, mau baca Maulid Simtud Duror, kalau kalian baca terjemahannya pasti ada cerita di sana ketika Nabi Muhammad dilahirkan, hewan-hewan ngerasakan bahagia. Ada tuh ceritanya tuh di Barzanji, di Diba, di Simtud Duror ada. Hewan-hewan ngerasakan bahagia. Karena apa? Mereka sudah dapat informasi dari Allah sebelumnya bahwa Nabi akhir zaman itu Nabi yang membawa rahmat kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada hewan. Sehingga hewan-hewan itu merasakan bahagia, senang, hewan-hewan ternak senang.
Hewan-hewan buas juga merasakan bahagia. Pokoknya mah ketika Nabi Muhammad dilahirkan, semua alam semesta merasakan kesenangan, kebahagiaan. Penduduk langit merasakan kebahagiaan. Kenapa? Penduduk langit merasakan kebahagiaan. Karena pintu surga diperintahkan sama Allah. Allah merintahkan malaikat ribuan untuk membuka seluruh pintu-pintu surga. Buka untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan penduduk langit sudah tahu siapa Nabi Muhammad. Ini Nabi akhir zaman, Nabi teristimewa, makhluk yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia semuanya. Orang-orang juga merasakan bahagia yang berada di bumi, walaupun kebahagiaan mereka nggak tahu sebabnya apa. Pokoknya mereka merasakan bahagia. Gimana ceritanya? Dulu ketika Nabi Muhammad sebelum terlahir, itu Mekah lagi paceklik parah, sampai nggak ada air setetes pun. Tahu paceklik? Ya, nggak ada air, kering kerontang, nggak ada air sama sekali. Tumbuh-tumbuhan itu nggak ada yang tumbuh, apalagi sampai berbuah. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, subhanallah, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bikin alam dunia itu seolah-olah, memang sebenarnya bukan seolah-olah, dibikin alam dunia itu untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu yang tadinya daerah-daerah yang lagi paceklik nggak ada air, daerah-daerah yang nggak ada tumbuh-tumbuhan yang berbuah, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, langsung banyak air, sumur-sumur banyak airnya, tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi, hijau banyak buahnya. Nih kalau kita nih misalkan suatu tempat, naudzubillah min dzalik, tapi moga-moga di sini mah subur terus, amin. Ya Rabbal alamin. Kalau misalkan ini mah contoh aja, ya. Di sini nih paceklik nggak ada air sama sekali, sudah sampai 1 tahun, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Kira-kira sengsara ente? Sengsara ente? Kira kompak sengsara ente? Jangankan setahun, sehari 2 hari nggak ada air, bingung kumaha mandina. Gimana mandi, gimana minum, wah kepikiran. Ya kalau misalkan orang yang memang males mandi, emang orang asli bakat kotor ya, nggak mandi 1 tahun, oke biasa weh. Tapi kalau orang rajin mandi sehari 2 hari 3 hari nggak mandi, waduh nggak enak, hidup tuh kayak nggak nyaman. Leres ente? Jalan kompak leres ente? Misalkan lama nih, nggak ada air, nggak ada buah-buahan, susah makan. Kalau nggak ada air, tumbuh-tumbuhan nggak tumbuh, tandus tanahnya, padi pun nggak ada, beras nggak ada, mau makan apa? Sengsara luar biasa. Nah dulu itu orang-orang lagi kesengsaraan, lagi sengsara, lagi kesusahan, karena mereka susah makan, karena tanahnya tandus, nggak ada air lagi. Tapi semenjak Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, Allah bikin sambutan untuk kelahiran Nabi Muhammad dengan membuat tanah yang tadinya tandus jadi subur lagi. Sumur-sumur yang tadinya kering kerontang menjadi terisi lagi air, sehingga orang-orang merasakan bahagia. Itu semuanya sebenarnya karena berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah mugi-mugi dengan kita hadir acara Maulid kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang lagi ngerasakan kesusahan, kita yang lagi sumpah, kita yang lagi sedih, kita yang sedang menghadapi masalah, kita yang sedang diuji dengan musibah sulit banget. Moga-moga dengan kita menghadiri acara peringatan Maulid kelahiran Nabi Muhammad, kita merasakan kebahagiaan yang sulit dimudahkan sama Allah. Amin. Sama Allah. Dan masalahnya diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar ke Allah Subhanahu wa taala. Barokahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca sholawat dulu.
kita bahagia, kita senangkan diri kita dengan baca sholawat agar harapan kita, semua masalah kita, harapan dikabul, suatu masalah diberikan ke jalan keluar, yang sumpah, yang galau jadi bahagia. Amin. Ada yang galau ada? Ini kalau yang jomblo wati yang galau mah ini mah galau gara-gara kebogoh ya mah ya. Ya. Tapi kalau misalkan galaunya gara-gara pacaran, moga-moga terus galau. Kalau yang galaunya gara-gara kabogoh, gara-gara pacaran, moga-moga terus-terusan galau sampai lepas daripada pacarnya, putus daripada pacarnya, sampai ke bobogohan deui baru mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena hati bari naros ya, bobogohan teh disenangi ku Nabi henteu. Dilarang henteu ku Nabi. Bikin Nabi sedih henteu. Bikin Nabi sedih. Makanya kalau yang galaunya gara-gara bobogohan, nyak sumpah, chat nggak dibalas-balas, nomor diblokir, galau, sumpah, ceri wae sampai ke sholat, ya, sampai begadang, galau gara-gara pacar seperti itu, moga-moga terus-terusan galau. Sampai benar-benar putus, sampai benar-benar teu bobogohan deui. Amin. Ya rabbal alamin. Tapi moga-moga yang tidak bobogohan, nu teu bobogohan, sing dipasihan jodoh nu soleh solehah. Perempuan nu perawan ya, nu teu bobogohan, moga-moga dapat jodoh nu kasep, nu soleh, nu beunghar. Nu jomblo ya, moga-moga kalau tidak bikin Nabi Muhammad sedih dengan tidak bobogohan, moga-moga dapat jodoh yang solehah, nu geulis, nu taat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ayo kita baca shalawat. Ya Rabbi bil Mustafa wa ghfir lana ma madha. Tarik karena ya Rabbi bil Mustafa
Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Abdi badana ros kasadaya anak bangga teu janten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Senang teu janten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Senang teu? Bangga teu? Kunaon? Kunaon bangga, kunaon senang janten umat Kanjeng Nabi Muhammad? Sok jawab. Cenah bangga. Cenah senang janten umat Nabi Muhammad. Harus tahu dong kenapa bangga, kenapa senangnya. Naon apa yang menyebabkan bangganya, apa yang menyebabkan senangnya menjadi umat Nabi Muhammad? Naon sebabnya? Karena berkahnya Nabi Muhammad sallallahu karena berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai sama Allah. Mual aya makhluk satupun di alam dunia ieu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena berkah Nabi Muhammad, makhluk yang paling dicintai sama Allah, kita semua sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad diistimewakan ku Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang menjadi umat Nabi Muhammad spesialkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita umat paling mulia dibandingkan umat-umat yang lainnya. Walaupun kalau dipikir-pikir umur kita dengan umat-umat sebelumnya jauh lebih pendek umurnya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya ada yang ratusan tahun umurnya. Kita mah 60, 70, aya 20 geus maot aya henteu? Seueur henteu? Seueur. Umur kita mah pendek, badan kita bontot-bontot, kecil-kecil. Kecil-kecil kalau dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jangankan dibandingkan umat-umat sebelumnya, dibandingkan nih orang Indonesia, dibandingkan negara lain, kelihatan banget bedanya. Ini mah umat manusia semuanya nih. Dibandingkan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, badannya jauh lebih besar umat terdahulu. Tapi kenapa kita menjadi istimewa, menjadi lebih mulia? Dan padahal kita ini muncul ke alam dunianya paling terakhir dibandingkan umat-umat sebelumnya. Karena sebab barokahnya Nabi Muhammad mulia saking cintanya Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi Muhammad, kita kecipratan kemuliaannya. Saking Allah telah mengistimewakan Nabi Muhammad, kita juga yang menjadi umat diistimewakan ku Allah Subhanahu wa taala. Lalu istimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'anul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi umat Nabi Muhammad dan tidak menginginkan kesulitan bagi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad nadawuh, innallaha yarda li ummati al yusra wa yakrahu laha al usra. Allah itu ngasih kemudahan kalau sama umat Nabi Muhammad, gak mau ngasih kesulitan buat umat Nabi Muhammad. Memang apa sih kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad? Memang umat-umat sebelumnya mereka lebih sulit dibandingkan kepada kita. Umat sebelumnya lebih sulit dibandingkan kita. Allah itu melalui Nabi Muhammad putusan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan syariat Islam. Syariat Islam yang dibawa sama Nabi Muhammad itu syariat Islam yang paling mudah tapi ganjarannya besar. Paling mudah mengamalkannya tapi ganjarannya besar. Nih contoh syariat Islam. Ya, contoh syariat Islam yang dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam berarti nu diamalkeun ku urang sadayana. Abdi bade naros ka sadayana. Ya, abdi bade naros ka sadayana. Mun misalkan urang sadayana telat sholat berjamaah di masjid, tiasa sholat wajibna, sholat 5 waktuna ataupun sholat sunnahna di bumi masing-masing, tiasa henteu? Tiasa henteu? Wios henteu? Kirang kompak wios henteu? Sholat di bumi wios henteu? Wios. Enggak apa-apa. Emang gimana umat sebelumnya? Umat sebelumnya mah enggak boleh mereka sholat kecuali di tempat yang memang sudah disediakan buat sholat. Tuh. Ya, istimewanya umat Nabi Muhammad, Allah mudahkan. Syariat umat Nabi Muhammad dimudahkan. Boleh umat Nabi Muhammad sholat dimanapun. Memang yang paling afdol itu di masjid. Paling afdol di masjid dan berjamaah di masjid. Tapi kalau misal lagi dalam keadaan darurat ataupun tidak dalam keadaan malas nih lagi kedul, boleh, masih boleh melakukan sholat di rumah masing-masing, bahkan di terminal, di stasiun, di bandara. Wios sudah sholat di bandara. Tergantung. Kalau tempatnya najis boleh enggak? Yang penting tempatnya suci. Mau di bandara, mau di terminal, mau dimanapun, mau di jalan raya, di jalan tuh, jalan raya tuh. Ya, mobil lagi lewat lalu lalang, sok mau sholat. Ya, kalau nggak diamukin sama orang-orang gitu. Boleh, kalau boleh ditanya boleh, nggak boleh aja. Di jalan raya boleh, yang penting suci. Umat sebelumnya mah nggak kayak gitu. Sholat itu kalau harus di tempat khusus untuk sholat. Kalau misalkan sholatnya sudah selesai, ya oleh karena itu nanti dia tersebut harus mengkodok sholatnya di tempat yang memang disediakan untuk sholat. Gak boleh di rumahnya sholat. Umat-umat sebelumnya itu tuh. Umat-umat sebelumnya seperti itu. Umat Nabi Muhammad enggak. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di jalan. Yang penting tempatnya suci. Walaupun afdolnya pahala ganjaran yang paling besar sholat di masjid. Sholat di masjid, Nabi Muhammad itu kesel, marah kalau ada orang sholatnya di rumah terus. Pengennya tuh umatnya itu rajin berjamaah di masjid. Di masjid nih, di sini ini masjid. Masjid. Mun subuh sabar aja jar. Alhamdulillah, beneran 5 jajar? Hah? 5 jajar atau 5 ekor? 5 siki, 5 ekor, 5 jajar. Mana benar ya? Hah? Pokoknya mah anggap 5 jajarnya. Boleh sholat, enggak sah sholatnya. Enggak ada tempatnya. Misalkan anggap aja dulu juga namanya masuk ke daerah nggak ada masjid, ya nggak boleh sholat masjid, baru dikodok semua tuh sholat-sholat yang ditinggalkan, karena hanya boleh melaksanakan sholat di masjid, tempat yang khusus untuk sholat aja. Bukan hanya itu, hadirin hadirat, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abi bandingaras kasadayana syariat Islam lu dibawa ke kanjeng Nabi Muhammad. Ya, syariat umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersuci dari hadas, ya, wudu lah, wudu, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, pakai naon? Cai, beres enggak? Mun cai teu aya ngangge naon? Diganti ku tayamum, wudu ku cai. Teu aya cai diganti tayamum, atau dalam keadaan kita ini lagi sakit teu memungkinkan ngangge cai, make cai teh memungkinkan, maka dibolehkan tayamum ngangge naon eta teh? Pakai debu, pakai tanah. Ya, pakai tanah. Nah, tanah bukan debunya, tapi dari tanah diambil. Ya. Digampangkan sama Allah. Ketika nggak ada air atau dalam kondisi nggak mampu pakai air, dikasih kemudahan sama Allah. Ada solusi lain dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh tayamum. Lagi luka-luka badannya, seluruh tangannya luka-luka, mukanya bengok semua, misalkan ini mana?
Gak bisa wudu pakai tayamum. Tapi kalau umat sebelumnya, mereka hanya boleh bersuci dengan air saja, nggak ada solusi lainnya, nggak ada alternatif lainnya. Bersucinya hanya boleh pakai air. Kalau nggak ada air, maka tidak bisa bersuci. Kalau dirinya nggak suci, tidak bisa melakukan ibadah. Gimana? Nanti kalau sudah air baru bersuci, dikodok semua tuh ibadah-ibadahnya. Alhamdulillah dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu keistimewaan umat Nabi Muhammad, diingat-ingat ya kusadayana. Diingat teh kusadayana. Kahartas henteu? Kahartas henteu? Diingat-ingat kusadayana. Nu pertama keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon tadi teh? Naon tadi teh nu pertama mohon dimudahkan ku Allah. Nu pertama naon kemudahan dimudahkan ku Allah. Bersuci itu tidak hanya harus dengan air, tidak ada alternatif lainnya, solusi lainnya, ada jalan keluar, diberi kemudahan sama Allah dengan tayamum. Umat sebelumnya nggak boleh. Yang ketiga, ini tiga aja diingat-ingat segala lah. Tiga juga belum tentu hafal, bisa-bisa barho ya, tilu heula we lah urang sadayana lah selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau baju kita terkena najis, kumaha cara mensucikanana? Pakai cair. Terus diganti dikumbah, dicuci, diken najisna, kemudian sudah jadi suci, dimudahkan sama Allah. Mudahnya dari mana? Kalau dibandingkan umat sebelumnya emang kayak gimana? Umat sebelumnya baju yang kena najis nggak bisa itu baju dengan cara dipotong yang najisnya. Harus dipotong bajunya baru menjadi suci. Walaupun pakai air rek 100 kali oge dicampur jeung tanah. Ya, tanah nah satrek misalkan kepoe kesuci kecuali dengan cara naon tadi teh dipotong kainnya harus dipotong. Kalau kita gimana itu ya, puroko oge geus loba bolong-bolong nah sarung bapak-bapak teh terus bapak katingali terus ngerokok mah tingalikeun we di sarungna loba bolong-bolong nah itu teh bintik-bintik nah. Komodi kalau misalkan syariatnya kita sama dengan syariat umat sebelumnya, kena najis harus dipotong. Tapi saking istimewanya umat Nabi Muhammad, karena Allah cinta sama Nabi Muhammad makhluk yang paling dicintai sama Allah, dimudahkan sama Allah. Boleh pakai air. Paling berat-beratnya najis dari babi, najis daripada anjing. Itu pun beratnya juga nggak sampai harus motong kain, hanya dengan 7 kali kumbahan dicampur dengan tanah. 7 kali banjuran salah satu banjuran tersebut airnya harus dicampur dengan tanah. Suci itu yang paling berat. Namina najis mughal ini masya Allah pinter sadayana. Amin ya rabbal alamin. Istimewa untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Spesial untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tos terang teu ayeuna kumaha kaistimewaan umat Nabi Muhammad. Atos terang teu ayeuna naon kaistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya mah masih seueur. Kaistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad masih seueur, masih aya nu sanesna. Banyak banget yang lainnya. Ya, banyak banget yang lainnya, bukan hanya di dunia, akhirat juga di hari kiamat. Satu aja yang di akhirat, yang di alam dunia tiga tadi itu di alam dunia. Tuh, di akhirat satu nih kasih tahu. Dari di hari naon milarian pertolongan, mencari keselamatan, milarian syafaat.
termasuk kurang sadaya nangke di hari kiamat bakalan milarian syafaatkan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak manusia di zaman Nabi Adam, dugi ke manusia terakhir kumpul pada anak yang bukan. Gimana Nabi Muhammad bisa tahu umat punya ciri terus diberikan sama Allah, beda dengan umat yang lain enggak dikasih ciri. Apa cirinya umat Nabi Muhammad? Cirinya umat Nabi Muhammad disyafaatkan bukan Nabi Muhammad ditarik ketika karena hayat memakan melaksanakan sholat 5 waktu. Moga-moga nu ayeuna hadir dina acara peringatan Maulid Nabi Muhammad masih kedul sholat 5 waktu. Nah, moga-moga dengan berkahna Nabi Muhammad sangtos ieu teh jadi rajin sholatna. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Sok mundur-mundurkeun, ngelat-ngelatkeun sholat. Heula mah kumaha makna teh? Jan neng sholat heula atuh tos adzan tuh di masjid. Heula mama ieu teh keur nonton drakor sajam deui. Ya, sajam deui. Heula moga-moga tah nu sapertos kieu ieu sok melat-melatkeun sholat ya. Sampai pada akhirna mah ditinggalkeun sholat teh. Oh, no sok kaberangan subuhna moga-moga barokah kanjeng Nabi Muhammad tepang sareng kanjeng Nabi Muhammad ke di hari kiamat. Teu disyafaatan ku kanjeng Nabi Muhammad. Kudu aya ciri engke di hari kiamat. Cirina naon? Cahaya. Cahaya tersebut didapatkan dari mana? Bekas sujud dari salat. Samemeh maut sing rajin salat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayat tilu keistimewaan masih segar sebenarnya mah ayat tilu keistimewaan umat kanjeng Nabi Muhammad untuk diterangkan tadi di alam dunia, ayat hiji di akhirat untuk diterangkan teh masih banyak sebenarnya mah. Sok sebatkan nu pertama keistimewaan di alam dunia yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad karena kacipratan kemuliaan keistimewaan umat Nabi, kemuliaan keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad. Nu kahiji naon? Salat atuh. Iya benar, calain barokah deui ieu mah ya. Aya barokah mah bubar poho kakarek bubar geus poho. Ayeuna ieu mah can bubar geus poho naon tadi sebabna? Tempat sholatnya bisa di mana saja. Bersuci tidak hanya boleh pakai air, bisa pakai yang lain. Sedangkan umat nu kapungkur kumaha? Harus pakai air. Muka dua. Kalau najis, pakaian dengan najis, umat Nabi Muhammad gimana cara mensucikan anak? Kumaha? Dicuci, ya bisa dicuci. Ayo umat kapungkur kumaha? Kumaha? Nah dipotong, rek dirobek, rek kumaha we oge. Pokoknya namanya dihilangkan we dengan dipotong atau dirobek ya. Nah, suka tilu. Sholat boleh di mana saja asalkan tempatnya tidak ada najis. Kemudian hiji keistimewaan yang didapatkan ku umat kanjeng Nabi Muhammad ti Allah. Karena saking cintana Allah ka kanjeng Nabi Muhammad. Naon eta? Naon eta? Syafaat tuh, pan salah pisan ya teh kumaha. Umat Nabi Muhammad diistimewakan ke Allah dengan memiliki tanda khusus nanti di hari kiamat sehingga bisa dikenali oleh Nabi Muhammad. Oh iya teh umat abdi. Tanda tersebut didapatkan dari sujud di alam dunia. Pan tanda teh cahaya didapatkan di naon? Sujudnya berarti kudu salat, bukan sujud ujuk-ujuk sujudnya. Sujud salat ke atas ente.
Alhamdulillah janten bangga teh janten aja jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bahagia teh janten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kudu henteu urang teh bersyukur atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Kudu henteu? Kudu henteu? Kudu bersyukur, wajib bersyukur atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita tutup dengan baca sholawat lagi. Makin banyak baca sholawat, makin seueur dosa nu dihampura ku Allah. Makin banyak baca sholawat, makin cepat doa kita dikabul sama Allah. Nih ibu bapak, bukan hutang. Hoyong minta hutangnya dilunaskan ke Allah. Sering tengah doa, ya Allah, abdi teh gaduh hutang, ya Allah, lunaskan ya Allah. Sering tengah doa sapertos gitu. Sering teh, asap teh, tacan dikabul ke Allah. Hoyong teh dikabul ke Allah. Mun hoyong tereh dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, doa anak naon we nu didoakeun sing sering maca sholat. Makin banyak sholawat yang dibaca, makin cepat doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak baca sholawatnya, kesumpekannya bakalan cepat hilang. Makin banyak baca sholawatnya, hidupnya lebih banyak bahagianya daripada sedih sumpeknya. Ya, sumpah kenanya. Tapi sekali bobogohan, moga-moga terus-terusan sumpah sampai putus. Terus putus baru bahagia. Amin. 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 Jawab. Paling mulia Nabi kita manusia paling agung Nabi kita. Oh
pertama masuk surga kita harap syafaat masuk surga bersama amin ya Rabb dan berkumpul bersama Muhammad Maulaya salli moga-moga kita semuanya yang hadir, keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita hidayahi oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Sebelum meninggal kita termasuk tercatat sebagai orang yang pantas masuk surga, tercatat sebagai orang yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Moga-moga nanti bisa masuk surga bareng-bareng dengan Nabi Muhammad. Moga-moga nanti di surga bisa kumpul bareng dengan Nabi Muhammad. Moga-moga nanti di surga bisa ngobrol dengan Nabi Muhammad. Moga-moga nanti di surga bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, tolong dimaafkan, dan jika ada salah penjelasan tolong diperbaiki dari para ajengan, para kiai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lakum busyral ijabati wa